Halo Snimers. Serial Squid Game bukan hanya memberikan tontonan yang menegangkan, tapi juga punya pesan kelam yang merefleksikan pahitnya dunia nyata. Sejak sebelum serial Korea ini dirilis di Netflix, sutradara Hwang Dong-hyuk sudah mengatakan bahwa Squid Game adalah sebuah analogi dari sistem kapitalisme yang tumbuh dalam masyarakat. Hal ini pun bisa dibuktikan dari kisah dan latar belakang para karakternya. Nah, berikut ini adalah 6 hal dari Squid Game yang menggambarkan pahitnya kenyataan dalam kehidupan nyata. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kami bisa menemani kegabutan kalian. Yang pertama, sulitnya keluar dari kemiskinan apalagi jika terjerat hutang. Seluruh peserta dalam survival game adalah orang yang terjerat hutang besar. Mereka merasa tak ada jalan satupun yang bisa melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Satu-satunya jalan hanya bertaruh nyawa dalam survival game tersebut. Sebegitu buntunya pikiran, bahkan mereka menganggap bertaruh nyawa dalam permainan mematikan itu masih lebih baik dibanding hidup tanpa harapan di luar. Inilah yang membuat sebagian besar peserta kembali bertanding dalam kompetisi tersebut. Yang kedua, orang dengan latar belakang berbeda bisa berakhir di tempat yang sama. Gi-hun dan Sang-woo memang tumbuh di lingkungan kumuh yang sama. Namun, Sang-woo berhasil memperbaiki hidup karena kecerdasan otaknya. Dia bisa kuliah di kampus paling prestisius di Korea Selatan, yaitu Seoul National University. Ia pun bisa punya pekerjaan mapan di perusahaan investasi. Namun karena dia mencuri uang dari kliennya, Sang-woo akhirnya jadi buronan polisi. Kekayaan yang sudah diperolehnya pun hilang dengan sekejap dan membuatnya kembali miskin dan terjerat hutang seperti Gi-hun. Selanjutnya, punya kemampuan yang baik tidak berarti bisa sukses. Dalam kehidupan nyata, kadangkala keberuntungan malah berperan paling penting dalam hidup kita. Gi-hun misalnya, dia tidak punya cukup kecerdasan untuk menganalisis permainan, namun dia selalu berada bersama orang yang tepat. Dalam permainan pertama, dia ditolong Ali. Dalam permainan melompat kaca, dia juga beruntung berada di urutan terakhir. Ini berbeda dengan peserta tukang kaca yang kalau secara logika, dia mestinya sukses dalam bidang permainan yang sangat sesuai keahliannya itu. Sayangnya, dia bertemu Sang-woo yang licik dan membuatnya harus tewas mengenaskan. Jangan lupa juga, dia pun dicurangi oleh penyelenggara acara yang mematikan lampu agar dia tak bisa menganalisis kaca. Dalam kehidupan nyata pun, keahlian yang kita miliki belum tentu bisa mengantarkan kita ke tingkat kesuksesan yang diinginkan. Masih ada peran seperti status sosial, lingkungan sekitar, keberuntungan, serta momen yang tepat yang sulit untuk diprediksi oleh siapapun. Selanjutnya, diskriminasi gender. Hal ini tergambar pada sosok Nimyo yang merendahkan Deoksu karena perempuan.
Deoksu hanya melihat perempuan itu sebagai objek saja, bukan manusia yang layak dihargai. Nimyo juga langsung disingkirkan oleh Deoksu sebelum permainan tarik tambang. Pria itu hanya menginginkan orang-orang yang kuat secara fisik. Selanjutnya, di negara kapitalis, orang kaya punya kekuatan dan berkuasa. Permainan mematikan ini jelas dirancang hanya untuk menghibur orang-orang dengan kekayaan berlimpah. Mereka juga bisa seenaknya mengubah peraturan kalau permainannya dianggap kurang seru dan kurang membuat para peserta kesulitan. Semakin para peserta sengsara, semakin mereka senang dan terhibur. Yang terakhir, korupsi akan selalu ada. Para pekerja dalam kompetisi kelihatannya adalah para staf yang patuh. Tapi nyatanya ada saja yang berusaha curang dengan menjual organ tubuh para peserta. Mereka bahkan berani mengajak peserta yang merupakan dokter untuk ikut membantu dengan imbalan bocoran permainan. Ini adalah sebuah gambaran secara tidak langsung bahwa dalam sebuah organisasi, nyaris selalu ada beberapa orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Itulah kenyataan pahit dalam dunia nyata yang terekam dalam serial Squid Game. Kamu sudah nonton filmnya belum? Terima kasih sudah menonton video ini. Terus nantikan video kita selanjutnya ya. Salam Indonesia.